Berlatar pada tahun 2055 ketika TikTok sudah musnah dan populasi spesies tulang lunak semakin menipis, planet bumi mengalami perubahan iklim yang semakin memburuk, di mana salah satu yang jadi penyebab adalah dengan dikembangkannya sebuah teknologi militer robotik sehingga memicu ambisi manusia untuk melakukan peperangan di mana-mana. Tak heran jika kemudian lingkungan ekologi jadi rusak, udara tercemar zat-zat berbahaya, dan tak habis pikir bahwa yang menanggung dampak buruk dari semua ini adalah seluruh populasi bumi tanpa terkecuali, bahkan termasuk generasi yang baru lahir seperti yang dialami oleh anak dari salah satu anggota tentara ini. 研發咗軍事機械人之後，各地戰爭急劇上升。而家只係人類為多年惡行買單嘅時候，當中包括我個女思思。 Maka dari itu, dikembangkanlah pembangunan menara-menara penetral atmosfer yang disebut Skynet. Namun setelah jatuhnya sebuah meteoroid di wilayah B16, muncullah tumbuhan alien raksasa yang ilmuwan menyebutnya sebagai Pandora. Ironisnya adalah Pandora ini mampu memurnikan atmosfer, tapi di saat yang bersamaan pula sangat-sangat berbahaya manakala tersiram air hujan. 呢棵植物既然可以淨化空氣同埋裏邊嘅毒素，嚴重嘅破壞。科學家叫佢做潘朵拉。 Demi menghindari ancaman yang ditebarkan si tumbuhan Pandora ini, maka semua sektor kehidupan warga B16 direlokasi ke tempat sementara dan cerita pun dimulai. Di tengah kesibukan markas komando B16, kita akan diperkenalkan pada tentara yang tadi disebutkan. Dia bernama Tyler bersama komandannya yang bernama Johnson. Ia seperti tengah menyesalkan sebuah misi sebelumnya yang ternyata masih belum cukup untuk bisa menyelamatkan nyawa putrinya. 總部派得成隊機械部隊。思思見到你一定話你冇鬼用。 Sesaat kemudian datanglah rombongan pesawat Skyfish membawa beberapa unit robot tempur. Lalu seorang kolonel bernama Tam bersama ilmuwan yang direkrutnya meminta agar diantarkan Johnson menghadap Pak Mayor alias seorang tokoh militer bertaring yang selain terlibat pada proyek Skynet, dia juga berperan penting pada penanganan masalah lingkungan seperti B16 ini. Tam上校 Kolonel Tam menjelaskan bahwa di wilayah B16 akan terjadi 2 kali badai hujan, di mana misi untuk meriset Pandora harus rampung sebelum badai hujan kedua datang dengan cara menembakkan peluru gen ke dalam putik Pandora. Selain dapat menghilangkan sisi bahaya dari Pandora itu sendiri, juga akan merubah fungsinya jadi menetralkan udara secara total. 朵拉嘅生長速度同降雨量成正比。潘朵拉會吸收污染物，然後釋放冇害嘅氫氣。只要釋放病毒喺潘朵拉嘅母體入邊，就可以令佢停。少將，任務成功之後，全球就可以用潘朵拉嚟淨化。 Namun, jika misi ini gagal, maka solusinya adalah menjalankan rencana B, yaitu memusnahkan Pandora dengan mengirim pesawat tadi untuk mengebomnya. Meski resiko terburuk dari rencana tersebut adalah mengorbankan 160.000 jiwa penduduk B16 yang sama sekali tak ada rencana evakuasi terlebih dahulu. 降雨嘅時候唔摧毀潘朵拉，喺第二次降雨嘅時候摧毀潘朵拉，疏散計劃。 引起不必要嘅。 Singkat cerita, pasukan telah dipersiapkan termasuk Tyler juga yang sudah ada di sana, di mana prosedur operasi yang harus dilakukan adalah menembakkan peluru gen saat bunga Pandora mekar. Kemudian Skyfish akan memindai proses penyerapannya dan pada tahap akhir 2 unit robot akan bekerja untuk menembak langsung putiknya. 戰鬥程序4個階段喺位置之後，喺第二次降雨之前，機械部隊將子彈帶入母體。係史無前例嘅行動，我哋會有科學家分析潘朵拉嘅狀態。 Setelah sempat terjadi perdebatan hebat antara Kolonel Tam dengan Tyler, akhirnya Johnson memutuskan dengan tegas bahwa sebetapapun besarnya risiko yang akan dihadapi, pasukan harus tetap optimis bahwa misi ini akan berhasil sehingga tak perlu adanya rencana B lagi. 我哋只有個 plan，就係完成任務。兄弟，出發！我哋冇 plan B 嘅。 Ketika ruang udara dipastikan cocok untuk lepas landas, maka 3 pesawat Skyfish yang membawa pasukan ACU ini pun terbang, diiringi 1 unit pesawat Orca yang di dalamnya sudah dipersiapkan beberapa robot tempur seperti tadi telah disebutkan. 起飛空域 clear，批准起飛。 「
Pada jarak 5 km dari puncak Pandora, pasukan mulai memasuki wilayah yang tengah diguyur hujan besar, di mana dari kejauhan terlihat reaksi pertumbuhan Pandora itu sendiri yang karenanya beberapa gedung pencakar langit berikut menara Skynet pun dirobohkannya pula. Tiba di puncak Pandora, guyuran hujan masih belum juga reda dan tatkala sedang mekar ternyata bunga tumbuhan alien itu benar-benar sangat mengerikan dan begitu Tyler mendapat instruksi dari pusat komando, maka pasukan pun bersiap untuk melakukan proses peluncuran peluru gen tersebut. Ya, dari 6 bom yang diluncurkan, 1 berhasil mengenai target di mana proses penyerapannya ditandai dengan kepulan asap sehingga mudah bagi Skyfish mengikutinya untuk melakukan pemindaian. 同餘下嘅結果一樣，潘朵拉會將顯影劑以氣體形式排出。 Tanpa diduga, ternyata pergerakan asap itu telah membawa mereka ke sebuah zona malapetaka yang mana udara di sana sangat tidak stabil untuk penerbangan, ditambah adanya gangguan dari bunga Pandora yang tiba-tiba menyerang. Alhasil, 2 pesawat Skynet hilang kendali dan jatuh di perjalanan. Hanya pesawat Tyler saja yang masih bertahan meski sudah terlihat mengkhawatirkan, tetapi mereka terus saja berusaha mengikuti pergerakan asapnya hingga sampailah di suatu titik yang diperkirakan sebagai lokasi keberadaan putiknya. Bersamaan dengan itu, maka 2 unit robot tempur bernama Enigma dan Timora diterjunkan untuk proses penembakan. Namun siapa sangka jika sistem kendali pada salah satu robot lainnya telah disabotase, yang kemudian berakibat naas bagi pesawat Orca itu sendiri. Sekalipun pemindaian telah selesai Tyler lakukan, tetapi tetap saja sia-sia karena sinyal kontak dengan pusat lenyap secara tiba-tiba yang ada, malah pesawat Tyler pun akhirnya terjatuh juga. Beruntung Tyler selamat dari insiden tersebut. Berikut 1 anggota dari bagian IT bernama Connor, ini orangnya, sedangkan 1 anggota lainnya ditemukan terluka parah sehingga memaksa Tyler agar cepat-cepat mencarikan obat untuk menyetop pendarahannya. Beralih ke pusat komando yang semua orang di sana kini nampak sangat kebingungan. Bahkan Kolonel Tam sendiri menganggap jika misi pertama ini telah gagal, berbeda dengan Johnson yang dengan begitu yakinnya bahwa dalam sisa 3 jam mereka pasti bisa menemukan putiknya asalkan dia diizinkan bergabung dengan mereka saat ini juga. 揾唔到母體嘅位置，我哋任務都唔可以執行。調動其他部隊拯救生還者。仲有邊個可以去？我 Setelah mendapat izin, Johnson memutuskan untuk menemui seseorang di permukiman sementara B-16. Dia bernama Taron, yang dengan situasi ini Johnson menginginkan dia agar menggunakan kembali senjata andalannya karena sebetulnya dulu Taron merupakan bagian dari pasukan ACU juga. 你唔係唔記得飛越寧波路失聯嘅位置係47街。 Kembali lagi ke B-16 yang secara kebetulan ditemukan sebuah rumah sakit yang sudah tidak terawat, di mana untuk pertolongan pertama mereka terpaksa mengandalkan peralatan seadanya, sedangkan untuk tindak lanjutan Tyler harus mencari peralatannya terlebih dahulu, itu pun tak tahu harus mencari kemana. 咁實，用力！其實咧，我睇下有冇資源走，好放，撳實佢。 Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Tyler tiba di sebuah ruangan peralatan dan berhasil mendapatkan yang dibutuhkan. Namun tiba-tiba saja ada sebuah boneka jatuh yang seketika mengingatkan Tyler pada mendiang putrinya.
Sedikit pun Taylor tak mengira jika selain dirinya ternyata ada seorang gadis kecil bernama Pansy yang tengah ketakutan setelah ibunya dibunuh dan bawa sesosok makhluk misterius persis seperti yang dialami Connor ketika makhluk yang sama mengambil jasad temannya tadi lalu menghakannya mentah-mentah. Seiring perjalanan Johnson yang semakin mendekati lokasi, akhirnya dia mendapatkan sinyal keberadaan mereka yang sedang dalam situasi tidak baik-baik saja. Maka dari itu ia pun lekas memakai kostum robotnya untuk segera beraksi. Di sisi lain, Taylor juga mendapatkan gangguan dari makhluk serupa yang ternyata serangga alien, sebut saja Rametuk. Beruntung Taylor mampu mengatasinya sebelum kemudian ia pun berhasil menemukan serta mengamankan Pansy sambil terus menghindari serangan Rametuk-Rametuk lainnya. Ya, Johnson muncul di saat yang tepat di mana usai mengalahkan Rametuk-Rametuk tersebut. Mereka pun bergegas mencari Connor yang saat ditemukan tengah nyempod sembunyi di balik laci. Tak ada kesulitan bagi Taron dalam menggunakan semua fasilitas pada mobil lapis bajanya. Bagaimana tidak, 30 tahun bersama tim Acu telah membuat chemistry mereka berdua terbentuk begitu kuat sehingga dengan senjata andalannya Taron berhasil mengeluarkan mereka dari sarang Rametuk tersebut. Hanya Taylor yang nampak seperti masih menyimpan dendam pribadi dan itu bermula sejak mereka gagal menjalankan sebuah misi pada 3 bulan yang lalu di mana Taylor menganggap bahwa sasakala kematian putrinya semata-mata disebabkan oleh kelalaian Taron saja. Sementara jatuhnya pesawat yang membawa peluru gen sempat membuat mereka pesimis bisa mendapatkannya lagi secara utuh. Namun mengingat resiko rencana Bea mengancam 160.000 jiwa itu, maka tak ada pilihan lain kecuali mereka terus berjuang menyelesaikan misi ini hingga tetes darah penghabisan. 如果 Plan A 唔成功，總部個 Plan B 就係炸毀潘多拉。我哋要行落去。 Tak berselang lama mereka pun tiba di dekat lokasi sesuai sinyal yang dipancarkan dari peluru gennya. Sejalan dengan itu sebuah bocoran mengejutkan datang dari operator pusat bahwasannya yang telah mengganggu sinyal mereka tadi adalah gelombang radio yang dicurigai berasal dari kepala robot yang ikut terjatuh bersama pesawatnya. Karena itulah Connor ikut bersama Johnson ke dalam reruntuhan gedung untuk mencarinya. Di sana mereka kembali mendapatkan petunjuk bahwa peluru gennya berada pada jarak 50 meter tepat di atas mereka. Lalu dengan kekuatan kostum robot usang itu, Johnson pergi memanjati ketinggiannya dan tiba-tiba... Ya, akibat jet peluncur robot yang sudah lemah membuat posisi Johnson nyaris saja terjatuh jika bukan karena Taylor yang sengaja datang untuk meraih tangannya. Setelah melewati saat-saat yang penuh ketegangan termasuk gangguan dari Rametuk-Rametuk yang kembali berdatangan, peluru gen itu pun akhirnya didapatkan lagi secara utuh meski di sisi lain mereka harus segera menyelamatkan Connor yang dipastikan akan tertimpa material reruntuhannya.
Di saat posisi ketiganya benar-benar terdesak, maka Taron datang sebagai juru selamat sehingga mereka berhasil keluar dari sana dengan cepat sebelum reruntuhan gedung itu benar-benar ambruk dan menerkam semua yang ada di dalamnya. Lalu, apa yang ada di dalam kepala robot yang ditemukan Connor? Ya, di dalamnya terdapat banyak data terkait aksi bulus Pak Mayor dalam rangka mensabotase sistem kerja robotnya, hingga terungkaplah bahwa motivasi Pak Mayor dengan menggagalkan misi ini adalah demi keuntungan besar dari proyek Skynet-nya tersebut. 係呢個人指揮機械人，炸毀運輸機嘅，有人操縱機械人。巨型運輸機係機械人炸毀。 Alih-alih sadar, Pak Mayor malah terang-terangan mengancam akan mensabotase robot Enigma dan Timura juga. Lalu dalam seketika sinyal dari pusat komando pun terputus, pertanda bahwa Pak Mayor memang benar-benar sudah serius dengan perkataannya. 天幕就係我就係天幕。裝甲車冇咗信號。咁開始。 Di sisi lain, hanya tersisa 1,5 jam untuk bisa mereka sampai di Putik Pandora. Sementara di belakang terlihat pergerakan robot tempur Enigma yang tentunya sudah diprogram ulang untuk mengganggu perjalanan mereka, dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Tidak mudah bagi tim Acu untuk melumpuhkan Enigma yang memang sudah didesain sebagai robot tempur terkuat. Ironisnya, mereka juga harus menghadapi dua robot Orca yang tak kanyahoan tiba-tiba sudah berada di atas mobil. Parahnya lagi, Enigma berhasil menghancurkan jembatan yang baru saja akan mereka lewati. Ya, karena Enigma berusaha menarik jatuh mobilnya, maka tak ada pilihan lain kecuali Johnson harus mengorbankan diri untuk menyeret robotnya jatuh. Yang penting, semua penumpang bisa sampai di Putik Pandora dengan selamat, biarpun sedikit terlambat. Setibanya di sana, Connor langsung diperintahkan untuk segera melubangi lokasi putiknya, sementara Pansy diamankan terlebih dahulu karena dengan kedatangan robot tempur satu lagi yaitu Timura, berarti bahwa sebuah pertempuran sengit akan kembali terjadi. Action! Sayang sekali, Timura sepertinya terlalu kuat untuk bisa dihancurkan dengan cepat, ditambah dengan kedatangan satu robot Orca yang berhasil mengganggu Connor setelah meledakkan dinamitnya. Maka mau tidak mau Tyler pun harus berjuang menaklukkan robot ini juga di saat semua energinya sudah hampir habis tidak terkuras. Salah we ngomong teh cungur. Sebuah tembakan Timura yang menghancurkan tempat persembunyian Pansy tadi secara tidak langsung telah membangkitkan kekuatan Tyler untuk membalikan keadaan. Begitupun dengan Taron yang dengan senjata andalan tersebut telah membuatnya berhasil menjadikan Timura benar-benar musnah selamanya. Dan dari dunia pang-pana ininya itu nya. Timura benar-benar musnah selamanya, dan dari dunia pang-pana ininya itu nya.
Bersama dengan itu, hujan kedua pun turun di mana kemudian yang jadi momok menakutkan bagi tim Acu adalah rencana B, sebab momen ini sejatinya sangat ditunggu-tunggu Pak Mayor untuk segera memusnahkan tubuhan Pandoranya, tapi ternyata ya, Johnson masih hidup dan berhasil menyelamatkan Panci sebelum ledakan tadi terjadi. Yang dengan situasi ini, maka perintah pengeboman terhadap Pandora pun dibatalkan oleh Kolonel Tam saat itu juga. Sementara itu, Johnson lekas membawa peluru gen menuju lokasi putik Pandora yang tanpa ragu lagi, ia pun langsung melemparkannya dan hancur bersama remetuk-remetuk yang ada di sana. 我到咗冇睇，原來你仲喺呢度嚟。李勝，仆街！ Status Pandora setelah itu tak ada beda dari tumbuhan hijau biasa yang tentunya sangat berguna untuk memurnikan atmosfer bumi tanpa membuat warga B16 merasa ketakutan lagi. Berbeda halnya dengan Pak Mayor yang dengan suksesnya misi ini justru merasa hidupnya tak berguna lagi dan memilih untuk mengakhirinya. Tamat ending yang cukup mengkagokkan. Masa depan bukan perkara esok hari, tetapi setiap detik yang ada di hadapan kita. Maka dari itu, sudah selayaknya kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sangat-sangat bijak. Ingat, lebih baik menjaga apa yang ada di tangan kita daripada mengejar apa yang ada di tangan orang lain. Tetapi jika tidak punya apa-apa sama sekali di tangan, ya rebut saja. Asalkan sudah izin terlebih dahulu. Saya John mewakili para visioner yang ada di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, obat bisul Windah Basudara. Cuau, cuau, cuau. Astagfirullah, saya ngantuk pas lagi record ini, rekaman ini aslinya. Teman-teman ngantuk pisan, saya mau ngopi dulu ya. Teman-teman jaga kesehatan ya, yang ngopi kurang-kurangilah, jangan terlalu ngopi ini. Saya kayaknya sakit lambung, terlalu banyak ngopi. Saya biasanya ya kopi favorit saya nih kalau misal suatu saat saya bertamu gitu ke teman-teman rebahaners. Boleh lah ya suatu hari gitu saya nemu ke tempat kalian. Kalau mau menyediakan itu saya suka aja, kepedean ya saya. Biasanya saya suka kopi Lio, ya kopi Liong, suka kopi hitam, ABC. Paling itu doang sih, ABC sama kopi api. Selain itu kurang suka, bisa minum, cuman kurang suka. Kapal api, Liong, ABC, udah kopi hitam sama kopi ABC. Enak tuh sambil udud. Saya udud, teman-teman saya habis ini rekaman, boleh ya sambil ngobrol saya ngerokok dulu biar agak ini mah sumpah demi Allah gantuk pisan saya astagfirullah. Kita bahas bagian yang terakhir sebelum tamat itu udah lengut cenanya gitu kaleci itu aduh penontonnya capek. Saya mulai nge-gym teman-teman, udah berapa hari 1 minggu yang lalu lah, tapi kemarin bolong sih, jadi ya udah 5 harian lah saya nge-gym biar sehat. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu lah faktor U kali ya, kesehatan saya makin hari makin menurun gitu. Tiap bulannya tuh pasti aja agak ada nggak pilek atau nggak enak tenggorokan gitu. Kayaknya memang benar-benar harus sudah dijaga si faktor U sih. Dia saya menjaganya adalah dengan kekesangan ya dengan nge-gym. Ya prioritas utama ya kesehatan lah ya. Kalau badan jadi sekel, jadi six pack atau itu mah bonus lah. Itu yang penting mah prioritas utama ya itu kesehatan. Penting kawan, kesehatan penting. Ngerokok mah hoyuk we ngebul siga kareta. Gusti, tapi tidak apa-apalah. Yuk mengopi Liong dulu. Kopi Liong tuh dari Bogor ya, by the way, kalau yang mau tahu.
ahli. Patah banget ini. Kayaknya udah terlalu panjang dah ini durasinya. Mana ini 5 lembar lagi agak panjang nih saya narasi film ini. Jadi kita sudahi saja ya teman-teman ya. Pokoknya selamat beraktivitas buat kalian yang udah kerja, yang masih pelajar, semangat terus ya. Kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Harus dapat, pokoknya harus yakin teman-teman ya. Harus yakin dengan apa yang kalian yakini gitu. Apa yang kalian sedang kerjakan saat ini harus yakin. Saya aja dari pengangguran bisa jadi pengangguran profesional. Asik, profesional. Udahlah ya, sehat-sehat buat kalian semua. I love you. Pokoknya saya senang, suka, cinta dengan kalian semua, terutama adsennya. Sudahlah ya teman-teman. Assalamualaikum.